بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير السميع البصير يعلم خائن الأعين وما تخفي الصدور، والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النشور. قال الله تعالى في كتابه العظيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله العظيم. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, ya syabab al-khairat, ya ashbal al-khairat, ya ummahat al-khairat, kaum muslimin sekalian, semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah kita semuanya mengucapkan alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat, nikmat yang tidak terhingga banyaknya, yang tidak dapat kita hitung jumlahnya. Di antara nikmat-nikmat yang terbesar itu adalah nikmatul Islam wal iman. Kita semuanya diciptakan oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman kepadanya. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa orang-orang yang paling mulia, orang-orang yang beruntung adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz: wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dalam surat ini Allah menyatakan dengan jelas dan pasti bahwa semua manusia dalam keadaan merugi kecuali mereka yang beriman kepada Allah. Dan pernyataan ini didahului dengan kata pengeras, kata taukid. Innal insan, sesungguhnya. Ini salah satu kata pengeras untuk meyakinkan kepada kita. Yang kedua, lafi khusrin. Lam di sini ada lamut taukid yang juga menyatakan pasti manusia dalam keadaan merugi kecuali mereka yang beriman kepada Allah. Illa ladina amanu wa amilus shalihat, dan melaksanakan amal saleh, berbuat baik, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kemudian mereka saling pesan memesan untuk memegang teguh segala sesuatu yang benar, yang hak, dan juga pesan-pesan untuk sabar dalam menghadapi semua cobaan. Para hadirin dan hadirat sekalian, iman tanpa amal saleh tidak ada manfaatnya sama sekali. Oleh karena itu, ini merupakan satu paket. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kehadiran kita pada hari ini untuk ziarah kepada Habib Idrus, dan kita juga berdoa di sini. Kemudian kita ingin mengikuti sejarah perjuangan dari Habib Idrus. Ini juga merupakan amal saleh
yang sangat besar kali nilainya. Amal saleh harus dikerjakan. Selain kita beriman kepada Allah, juga amal saleh harus diikut sertakan dalam setiap saat. Menjanjikan kepada mereka yang beramal saleh segala sesuatu yang sangat mulia sekali. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah thumma lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Demikian dalam Al-Quran dikatakan, barang siapa yang beramal saleh, berbuat baik, baik itu lelaki maupun wanita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik selama dia hidup di dunia maupun setelah dia pulang kepada Allah di alam kubur. Di sana ada juga kehidupan. Kemudian sampai yang terakhir, kehidupan yang abadi di surga Darun Naim insyaallah. Para hadirin dan hadirat sekalian, hayatan thayyibah yang dimaksudkan oleh Al-Quran tidak harus berupa materi, punya kekayaan yang melimpah dan sebagainya. Tetapi hayatan thayyibah di sini jauh lebih luas maksudnya daripada demikian. Karena harta benda dan kekayaan materi tidak menjamin seseorang akan bahagia dalam hidupnya di dunia ini. Banyak contoh-contohnya. Kita mungkin pernah mendengar ada satu bintang film yang kenamaan di Amerika Serikat di zaman presidennya John Kennedy. Dia lebih terkenal dari John Kennedy yang namanya disingkat dengan MM, Marilyn Monroe umpamanya. Dia menghabisi hidupnya dengan bunuh diri. Padahal dia seorang yang kaya raya, seorang yang cantik jelita, orang yang terkenal di seluruh pelosok dunia. Tapi dia tidak merasakan hayatan thayyibah sebagaimana yang dimaksud oleh Al-Quran. Maka dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan ini sering terjadi di belahan dunia barat kita. Kan di Jepang juga sering terjadi orang bunuh diri dengan makan pil yang terlalu banyak, melebihi dosis yang seharusnya, atau yang membuang dirinya dari bangunan yang tinggi. Ini semuanya merupakan kenyataan bahwasanya materi itu tidak akan membuat seseorang akan bahagia dalam kehidupannya di dunia. Apa kelemahan mereka? Apa kekurangan mereka yang bunuh diri? Tidak lain dan tidak bukan kekosongan dalam hatinya. Tidak mempunyai iman. Tidak mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan satu kekurangan yang sangat besar sekali. Bagi orang yang beriman dan beramal saleh, Allah menjanjikan pasti dia akan mendapatkan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Kita juga melihat kenyataan orang-orang yang miskin, yang hidup di desa-desa, hidup apa adanya. Dia tidur dengan tenang, merasa nikmat dalam kehidupannya, padahal dia tidak mempunyai sesuatu apa-apa. Sedang orang yang tinggal di gedung bertingkat, mempunyai macam-macam fasilitas, hidupnya tidak tenang, selalu terganggu dalam kehidupannya.
Ini merupakan bukti bahwa orang yang tidak mempunyai iman dan tidak beramal saleh, maka begitulah keadaannya. Di samping itu juga Allah janjikan bukan hanya hayatan thayyibah, tapi juga Allah akan memberikan pahala ganjaran yang lebih banyak, lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Para hadirin dan hadirat sekalian, oleh karena itu saya mengajak kita semuanya yang beriman kepada Allah, marilah kita selalu bersyukur kepadanya. Kita selalu mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Kita mengucapkan syukur kepada Allah dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga keadaannya. Di waktu kita senang mendapat nikmat dari Allah, tentu kita mengucapkan Alhamdulillah. Tapi juga di saat-saat kita dirundung kemalangan, di saat-saat kita mengalami kesulitan dan penderitaan dalam hidup ini, tetap kita mengucapkan Alhamdulillah. Afdalul la ilaha illallah merupakan zikir yang paling baik. Afdalul zikri la ilaha illallah. Wa afdalul doa, kata Nabi, adalah ucapan Alhamdulillah. Oleh karena itu, kita selalu mengucapkan Alhamdulillah. Dalam Al-Quran dikatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur kepadaku. Syakur artinya orang yang banyak bersyukur. Nah, kita harus menjadi hamba Allah yang banyak-banyak bersyukur. Yang jelas, setiap hari kita melaksanakan salat 5 waktu, kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin minimal 17 kali dalam 17 rakaat. Kaum muslimin dan muslimat, kita harus yakin, seyakin-yakinnya, bahwa mungkin ada musibah yang menimpa kepada diri kita, yang menyangkut masalah materi. Kita harus yakin, di balik itu pasti ada hikmahnya. Oleh karena itu, kita disuruh bersyukur kepada Allah, mengucapkan Alhamdulillah, walaupun di saat-saat kita keadaan kesulitan dan penderitaan. Sayyidina Umar Ibn Khattab pernah menyatakan, beliau katakan, ma usibtu bi musibatin illa wa ra'aitu anna Allah gan an'ama alayya bi thalath ni'am. Tidak pernah mendapat musibah, cobaan dari Allah, kecuali saya merasa mendapatkan 3 nikmat di balik penderitaan itu. Pertama-tama, nahu awwanaha alayya walam yusibni bi'a'dhama minha wa huwa qadirun ala dhalik. Pertama-tama Allah menimpakan kepada saya musibah, penderitaan, cobaan kecil. Namanya kita harus berpikir demikian. Bagaimanapun besarnya cobaan yang Allah timpakan kepada kita, kita selalu menyatakan dalam hati kita, ini penderitaan musibah kecil. Kenapa? Karena Allah mampu untuk menimpakan musibah yang jauh lebih besar daripada itu. Ini satu pertama. Contohnya, kalau kita berjalan lalu kita kesandung, salah satu jari kita patah, jari kaki kita patah, kita mengucapkan Alhamdulillah. Ini sebagai seorang yang beriman kepada Allah harus demikian. Kenapa? Kita mengucapkan Alhamdulillah karena Allah mampu untuk menimpakan yang lebih berat daripada itu. Untung baru 1 jari, masih ada 9 yang sehat, tidak apa-apa.
Itu logikanya orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua dia katakan id ja'alaha fi dunyaya wa lam yaj'alha fi dini. Musibah dan penderitaan yang menimpa diri saya itu hanya menyangkut masalah dunia, masalah materi, dirampok hartanya dan sebagainya, tenggelam perahunya dan sebagainya. Itu masalah dunia, bisa dikejar, bisa dikembalikan oleh Allah pada suatu saat. Tetapi kalau musibah yang menyangkut masalah din, masalah agama, masalah iman, maka inilah satu penderitaan musibah yang tidak ada taranya, berat sekali. Dan ini terjadi pada saat ini. Seorang pagi-pagi masih bersama kita di masjid, salat subuh bersama-sama. Sore hari, petang hari, dia sudah masuk di gereja umpamanya. Dia murtad. Ini musibah yang menyangkut masalah din, masalah agama. Ini lebih berat daripada yang tadi itu. Yang ketiga, Allah bilang, ya ajruni ala dhalik. Allah akan memberikan kepada saya pahala ganjaran kalau saya sabar dalam menerima musibah itu. Ada kejadian seorang mengadu kepada seorang ulama, seorang kiai. Dia katakan, dakhala lissu baiti wa akhadha jami'a mata'i. Jadi malam ada pencuri atau perampok masuk ke saya, dia habisi semua saya punya kekayaan, dirampok. Dijawab oleh Pak Kiai ini, usykurillah, syukurlah Anda kepada Allah. Kaifa bika idza dakhala syaitanu qalbak wa afsada 'alaika aqidatak. Coba sekiranya bukan pencuri yang masuk ke rumahmu, tapi syaitan masuk ke dalam lubuk hatimu, lalu dia ambil imanmu. Kamu dijadikan murtad oleh syaitan. Apakah ini bukan lebih berat lagi? Terang, jelas lebih berat. Kemudian Sayyidina Umar bilang yang terakhir tadi itu, Anallahu ya'juruni, Allah akan memberikan pahala kepada saya kalau saya sabar dalam menghadapi musibah ini. Jadi orang yang beriman selalu meyakini dalam hatinya bahwa setiap musibah itu pasti ada hikmahnya.